Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Libtighai mardatillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wonten ngastenipun para alim, para kiai, sesepuh, bini sepuh, kala sesepuh ingkang tansah kula hormati, ingkang kula muliaken, dumateng para jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahman ingkang tansah kula muliaken. Sepindah sumangga kita sareng-sareng ngancaken syukur dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Tasliman rahmat taufik hidayah soinayaipun dalu menika kita saged kempal sesarengan wonten ing menika majelis sinaosa pemadaman nggih. Tetap semangat nggih Bapak Ibune. Mugi-mugi wasilah lumantar majelis menika kita pikantuk keberkahan lan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Rahmat salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun ingkang mugi-mugi kita sedaya tergolong umatipun ingkang pikantuk jatah syafaat min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Dumateng para bapak para ibu jamaah Masjid Ar-Rahman ingkang tansah kula muliaken. Alhamdulillah dalu menika saged sareng-sareng kempal wonten menika masjid senaosa peteng-petengan nggih, tetapi mboten ngirangi raos semangat anggenipun panjenengan sami niat thalabul ilmi. Dados niki kados jaman riyin nggih, ngajine kalih sentir kali dian kali lilin kali obor. Nah, mengingatkan dados jaman riyin kados niki nikmat banget, mboten wonten listrik tapi tetap jalan. Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu taala wa nafa'ana bi barakati ulumi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najsun ilal maniya wa khuslu jami'il abwali wal aurusi wajibun. Bab menerangaken kaitanipun macam-macam najis lan cara membersihkannya. Wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini. Setiap sesuatu yang keluar dari jalan dua, baik jalan kubul maupun dubur, depan maupun belakang, najsun itu hukumnya najis. Jadi setiap sesuatu yang keluar dari jalan dua maksud dubur ataupun kubul, dalan ngarep ataupun buri, setiap sing medal niku najis. Baik yang cair maupun yang padat.
nggih, ilal maninya, kecuali air mani, kecuali sperma, itu hukumnya suci. Nggih. Wa ghuslu jamingil abwali wal aurosati. Dados sesuatu yang cair padat keluar dari jalan dua hukumnya najis. Kalau cair jelas, contoh air kencing, misal keluarnya darah, keluarnya nanah, bentuk cair ya, itu najis atau itu dalam bentuk cair. Kalau padat, misal keluar sesuatu yang padat, ya BAB, ataupun sesuatu barang yang keluar dari jalan belakang, koin, duit 500 ya, pegawa betul BAB, itu hukumnya mutanajis. Hukumnya mutanajis itu barang yang terkena najis, jadi bisa dibersihkan ketika najis itu hilang. Jadi agar metune duit 1000 ya, BAB ini pertama keluar itu mutanajis. Kalau barang padat, ketika dibersihkan, disucikan, najisnya hilang, maka suci. Duit 500, duit 1000 ini bisa nggak tuku maning, bisa dipergunakan untuk alat tukar barang dalam jual beli. Tapi kalau dalam bentuk cair itu najis, kecuali air mani. Jadi apa baik bentuknya selain air mani itu hukumnya najis. Air maninya sendiri itu suci. Oke. Jadi ada air mani atau sisa-sisa air mani yang nempel pada sarung itu ketika tidak dibersihkan tetap sah ketika untuk sholat. Oke. Itu sah untuk tawaf, untuk beribadah itu sah. Wa ghuslu jami'il abwali wal aurasati wajibun, dan membasuh dari setiap najis itu hukumnya wajib. Jadi najis-najis yang mangkene iki medal dari jalan dua itu wajib dibersihkan. Hukumnya wajib. Illa baula sobiyi, kecuali baul, kecuali air kencingnya anak kecil. Alladzi lam yakulit ta'ami fa innahu yadhuru bi rasil ma'i. Anak kecil ya, dalam keterangan itu bayi yang masih menyusui. Itu saja kategori bayi laki-laki. Bayi wadon tidak termasuk. Jadi agar anak bayi lanang nggih dereng mam tesi minum ASI ketika pipis itu hukumnya boleh tidak dibasuh diguyur, tapi cukup dipercikan. Bisa. Arep ngomong najis gue orang perlu dibersih, tapi di dalam fikih diterangkan itu kategori najis mukhafafah, najis yang ringan, sing paling jangan. Gue pipise bayi lanang sing urung mam nasi, yang sepanjang bayi gue sih mungkin di bawah, orang bayi ini sih minum ASI urung kelebur sega atau bubur atau serelak ya bu, 6 bulan ya betul. Itu berarti air pipisnya ketika jenengan kok bar salat gendong putune misal sing masih bayi lanang kowe kepipisan, itu hukumnya cukup dipercikan dengan air sudah suci. Mau salat maning ora apa-apa. Tapi kan biasanya mboten tegep nggih. Tetep ganti sarung, dibersihi, disudeni. Angger arep nganggo teori fikih angsal wis apomat ya, dikirim tegian bapaknya ya, cukup dibersihkan. Bayi lanang loh, wadon tetap najis seperti najis pada umumnya. Nggih, ini pengetahuan saja. Oh, berarti yang secara hukum fikih pipis bayi seorang laki-laki yang belum makan ASI atau masih minum ASI itu hukumnya cukup dibersihkan air sudah suci. Pun
Bismillahirrahmanirrahim. Wala yu'fa an syai'in minan najasati ilal yasir minad dami wal qahi wa ma la nafsa lahu sa'ilatun. Ya. Tidak diampuni ya sesuatu najis, tidak diampuni suatu najis illal yasiru minad dami wal qahi, kecuali najis yang dimaksud seperti darah, nanah, itu jumlahnya sedikit, itu diampuni. Tapi dalam jumlah banyak, itu hukumnya najis. Contoh, ya, najis yang diampuni, panjenengan kecokot lemutnya apa ke? Ya, digebuk sampai mengeluarkan darah. Ketika darah itu tidak mengalir, darah kan butuh kayak nyembelih ayam ya Bu, plek nang gede pun semenetok semending. Al-yasiru minad dami wal qaihi. Darah itu jumlahnya sedikit, maka darah itu dimakfu, diampuni. Tidak seperti padane plek atau nang klambi plek, aduh gede nang klambi ya Pak. Itu darahnya diampuni meskipun tidak dibersihkan. Ya lebih baik ya dibersihlah. Tapi yang ngeplek anak gede ya, kok darah-darah yang tidak mengalir itu diampuni, alias tidak masalah ketika tidak disucikan. Okay. Darah maupun nanah, jenengan misal kadang susuben anak nanah sekedik nih Pak, atau nanah dalam bentuk yang dalam jumlah sedikit lambutan ngalir, kukulan kayak karena getih anak nanah apa melenting kenang obongan wudun, intinya tidak mengalir. Nggih, niku dimafu, artinya dimafu itu diampuni, najis yang bukan berat, begitu. La nafsallahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa mata fi fa innahu. Jadi itu tidak membuat najis. Kemudian wal hayawani kulluhu tahirun, ya. Adapun semua hewan itu hukumnya suci kecuali illal kalba wal khinjir, kecuali anjing dan babi celeng, ya, babi hutan. Pokoknya muni babi itu hukumnya najis, dipertegas najis mughalladzah. Nggih. Illal kalba wal khinjir wa ma tawallada minhuma, atau sesuatu hewan yang percampuran dari babi karo kucing misal, hasilnya najis. Misal babi karo ayam bisa dipadukan ya misal ya. Sing kena dipangan lah babi karo sapi ya misal di cloning kemudian menghasilkan keturunan. Ya, rupane kewane ya seorang genah lah. Pertemuan antara air mani sapi dan anjing atau babi itu hukumnya najis. Meskipun sapine gue suci, halal dimakan ketika disembelih. Tapi hasil percampuran antara anggar sijine kok babi atau celeng atau anjing itu kategori najis mughalladzah. Percampuran itu, ya. Nah, misal ayamnya karo babi menelurkan, telurnya ya najis. Jadi percampuran hasil antara babi celeng dengan hewan yang halal itu hukumnya najis. Kulluha najisatun, ya. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wal maytatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maytatu kulluha najisatun. Adapun semua bangkai, ya, semua bangkai najisatun itu hukumnya najis. Ilas sama kawal jaroda wal adamiyah, kecuali, jadi semua Imam Musannif menyatakan semua bangkai apa saja, bangkai makhluk hidup itu hukumnya najis, kecuali
Tiga, pertama bangkainya ikan, baik ikan air tawar maupun ikan air laut, bangkainya suci. Yang kedua, wal jaroda, bangkainya belalang, itu suci. Yang ketiga, wal adamiyah, bangkainya manusia, anak Adam. Jadi dua boleh dikonsumsi, yang ketiga bukan kategori dikonsumsi, karena menunjukkan bahwa anak Adam meskipun dikategorikan bangkai jenazah itu suci. Nggih. Suci, bangkainya anak Adam suci. Artinya suci kue jenengan ngemek jenazah orang najis ya gue lo. Kan ada wis kena bangkainya hewan yang ayam, nggak jadi bangkai, nggak sampai mengeluarkan bau busuk, jadi najis. Ya. Tapi tiga bangkai ini suci. Ya. Yang dua boleh dikonsumsi, antara belalang dan ikan. Ya. Yang dimaksud jenengan nemu grameh mati urung suwe, itu boleh dimakan, digoreng, dibersih. Anggar esi baru, esi lemas, esi anget ya. Esi urung mambu lah, esi urung putih, itu boleh dimakan. Artinya apa? Tanpa disembelih. Jadi yang kabeh kategori iwak, arep ikan tawar, iwak tawar, air tawar maupun air laut, kowe ora perlu sembelih, jenengan nganu lele urip, kowe perlu disembelih. Ora perlu ngundang kayim disembelih. Lelene ben suci mboten, ben halal mboten usah disembelih. Bangkai saja halal, ya. Jadi semua ikan itu halal dimakan tanpa disembelih, termasuk bangkainya saja halal. Agar biasanya kan iwaknya mati sampai kemambang, goreng bae ora apa-apa. Ataupun belalang, nggih. Belalang, ya nggak sing wong ganu ya anak rempeyek walang, ya. Lah, nanti kan ada kategori-kategorinya. Maka dua binatang ini halal dimakan ketika jadi bangkai. Begitu. Tapi manusia itu menunjukkan kesucian. Bahwa manusia setelah sedo dikategorikan jenazah, jenazah itu suci. Ya, manusia itu tetap suci. Meskipun dikatakan sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuksalul ina'u min wulughil kalbi wal khinzir. Ya. Ketika tempat wadah itu kena jilatan anjing maupun babi, maka hukumnya wajib dibasuh sab'a marrotin, 7 kali, ihdahuna bitturab, dan salah satunya dengan debu atau tanah. Jadi niku sampun mengertos jenengan, kantun praktek ke bulane ampun ngantos praktek sing 7 kali niki basuh ping 7, dan di antara salah satu 7 itu dengan debu atau tanah, karena anggar ana wong Islam sing ngingu anjing hau segawon apa ya Bu? Nah, niku sangat riskan untuk mendatangkan najis, termasuk ya kue teles-teles saya kadang anggar wis najis ditelesi ya, itu pasti potensi mendatangkan najis mughaladah. Najis mughaladah itu najis terberat sepanjang masa. Jadi dalam ilmu fikih najis terberat ya najisnya 2 hewan ini atau anak turunnya dari kedua hewan anjing dan babi ini. Ya. Jadi babi karo celeng memang beda, mungkin agar celeng babi yang di hutan sing di alasna, sing istilahnya anak babi ngepet ke sing nang hutan ke sing giras, tapi anggar babi sing kok ternak itu mungkin babi-babi kategori biasa, dan itu tetap hukumnya
najis ya. Air liurnya sesuatu yang basah yang menempel ya pada binatang dua itu harus dihindari karena bisa mendatangkan najis mughaladah. Apa maning kok kotorane ya, air kencing begitu dan lain sebagainya. Bon, jadi ketika baju, tempat, wadah sesuatu yang dikatakan tempat-tempat untuk aktivitas panjenengan sajadah kenang jilatane anjing hau wajib dibasuh 7 kali. Dibasuh ping 7 pak sepisan. Ya. Jenengan masuk sepisan kowe kepriwe? Kowe ping 7. Nah. Angger tambah ping 6 salah satunya dengan debu atau tanah ke dereng suci kudu ping 7. Aturan fikih gue. Jadi yang karena istilah dokter 3 kali 1 ke angger najis mughaladah 7 kali 1. 7 kali yang satu dengan debu atau tanah. Jadi angger ana obat dan 3 kali 1 mudeng ibu. Berarti sedinten ping 3. Pagi ya 1-1. Pagi, siang, sore. Lagi ada baik. 1 kali cuci tapi ping 7. Artinya apa? Tidak boleh ditawar. Lah anggar ping 5 besi lah cekakel lah. Masih tetep kudu ping 7. Mulane datung. Oke, mau tembe dewasa sepisan. Iki sing kepindo. Karena untuk mensucikan. Ya mungkin agar nang kedong ringin kayaknya wonten-wonten Bu sing ngingu hau Bu. Wonten anggar iya ana jenengan lagi nang kana kemudian kok terjadi terkena najis mughaladah, maka ya harus diatasi dengan ilmu fikih ngeten, dibasuh, dicuci 7 kali, salah satunya dengan debu atau tanah. Ini kedah dimangertosi karena suatu saat barangkali sanes dewek tapi kadang-kadang ana wong liya takon yung urip nang ana akeh banget haune lah wis sering jagongan karo anjing kemudian sering menjilat-jilat kowe meskipun kowe anjingnya secantik ya kan kadang ana sing bingung kawit bayi yo kemudian turu bareng katanya nggih lah kowe kalau memang dia beragama Islam kan diragukan Islam karena apa? Jilatannya itu mengandung najis mughaladah. Yang kesuciannya dibasuh 7 kali, salah satunya dengan turub, debu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusalu min sa'iri najasati marrotan wahidatan ta'ti alaihi wassalasu afdalu. Adapun najis-najis yang dikategorikan najis ringan ataupun najis sedang, angger ringan mukhafafah, angger sedang mutawassithah, angger berat mughaladah. Angger mutawassithah sing sedang apa najis apa? Terkena air kencing, terkena kotoran hewan, kena najis sedang, kena najis ya. Kemudian itu cara mensucikannya adalah dengan cara membasuh 1 kali cukup. Membasuh 1 kali dengan cara bagaimana mengalirkan air. Orang basuhan ember cilik, air kurang dari 20 tekucek, harus diguyur air yang mengalir. Kare ora yang nengkali mana milih baju. Teku mbah sepisan. Kalau memang dari bentuk ya, kemudian bau sudah hilang, itu sudah suci. Apalagi najis yang nampak kena kotoran, kotorannya keton, ya sampai bersih
sampai baunya hilang. Kados niku. 1 kali cukup. Tak tinggal lewat salah sunnah afdalu. Adapun 3 kali basuhan lebih utama. Jadi disunahaken ping 3. Sepisan tok anggar wis bebas dari penglihatan sudah bersih, baunya sudah hilang, rasanya sudah tawar, sudah kayak biasa. Lah itu berarti sudah suci. Jadi anggar buang kotoran nang klambi jenengan lebih paham. Karena isi keton jeblok warnanya kayak gue, isi dinyatakan bersih, ya kudu ngati bersih. Nggih, 1 kali cukup. Nggih. Wa idza takhallalal khamratu bi nafsiha. Jadi ngeten kesimpulannya nggih. Kesimpulannya macamnya najis itu ada 3. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasitoh, yang ketiga najis mukhalatoh. Najis mukhafafah itu najis yang ringan. Contohnya gue mau air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan nasi atau hanya sebelum 6 bulan ke atas masih minum ASI lah. Angger bayi lanang kemudian wis mam bubur serelak atau nasi, gue ya wis najis. Najisnya najis kayak biasa. Najisnya najis mutawasitoh. Jadi kalau masih ASI itu kategori mukhafafah. Dicontohkan hanya itu. Selain itu najis mutawasitoh. Jadi najis yang pertama najis ringan mukhafafah, air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan nasi. Cara mensucikannya cukup memercikan. Jadi jenengan jod banyu dipercik natok. Kengene kana nang kasur atau nang sarung. Sarungnya dipercikna banyu tok. Ora dialirkan itu enggak. Dipercik tok wis suci. Ya. Tapi yang ngerti jurna bae ya najis. Lah anu bayi iki lah anu mukhafafah. Syaratnya kudu dipercikan air. Ya. Kalau dibersihkan dengan mengalirkan air, ya lebih baik. Ora apa-apa, wong dipercikin natok dewi suci. Kemudian najis yang kedua adalah mutawasitoh, najis yang sedang. Contohnya, ya najis apa baik selain mukhaladoh, selain mukhafafah, ya air kencing, kotoran, tengah-tengah pokoknya najis sing apa baik. Darah yang mengalir kok nang darah ayam. Najis kudu bersih. Jenengan wudu ngidek kotoran ayam, wudune ora batal, Pak. Tapi wajib dibersih. Maksud jenengan masjid misal masjid ana kotoran ayam, kedidek jenengan. Kedidek aduh nyong batal ora wudune ya. Wudune mboten batal, tapi samparane sing kena najis wajib diguyur, wajib dilangna. Paham mboten? Lah atus niku, jadi sing membatalkan wudhu ya wingi niku nopo-nopo mawon sing keluar dari jalan 2. Tapi yang ngidek najis, ya najis tok sing dibuang, wudhune mboten batal. Tapi yang jenengan wudhune mboten batal tapi najisnya mboten dibuang, salatnya tetap mboten sah karena membawa najis. Ngoten nggih. Jadi najis yang kedua dibasuh ya mutawasito ke najis yang sedang atau air kencing, darah. Itu dengan cara membasuh 1 kali mengalirkan air. Cukup sampai bau bentuk itu hilang. Ya, itu najis mutawasito. Kemudian najis yang ketiga, najis mughaladoh atau najis yang berat. Yaitu contohnya air liurnya, air kencingnya anjing dan babi atau celeng.